Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula Part 8C yang akan membahas beberapa peralatan utama yang digunakan pada pemurnian nira dengan proses karbonatasi. Unit penyedia gas karbon dioksida atau gas CO2. Gas CO2 yang digunakan pada pabrik gula yang menggunakan proses karbonatasi biasanya dihasilkan dari unit pembuat gas CO2 yang terdiri dari pertama, tobong gamping. Tobong pembakaran gamping digunakan untuk membakar batu kapur atau gamping sehingga dihasilkan kapur tohor atau CaO yang nantinya dijadikan kalsium hidroksida atau susu kapur atau CaOH 2 kali dan juga menghasilkan gas CO2 yang dapat dimanfaatkan untuk proses pemurnian nira dengan cara karbonatasi. Pembakaran batu kapur menggunakan bahan bakar kokas yang keberadaannya dalam tobong diatur berlapis-lapis dengan batu kapur, dan untuk mengangkat batu kapur dan kukas ke atas tobong digunakan elevator yang kapasitas elevator diperhitungkan berdasarkan banyaknya batu kapur dan kukas yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil pembakaran dalam waktu tertentu. Secara kasar, kapasitas dari lift dapat bervariasi antara 6 ton per menit atau 10 ton per menit. Adapun ukuran tobong kapur cukup besar dengan volume tobong sebesar kurang lebih 60 meter kubik dengan diameter tobong kira-kira 2,5 sampai 3 meter. Sedangkan bagian dalam dari tobong kapur dilapisi dengan pasangan batu tahan api yang tahan terhadap pembakaran dengan suhu 1000 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Gas hasil pembakaran tobong kapur memiliki suhu sekitar 180 sampai 220 derajat Celcius. Selanjutnya, gas ini dikirim ke gas washer. Gas washer atau gas scrubber yaitu peralatan yang berfungsi untuk membersihkan partikel-partikel seperti abu, pasir, dan lainnya yang kemungkinan ikut gas hasil pembakaran yang keluar dari tobong kapur. Pada gas washer, gas bersinggungan dengan air yang ditambahkan pada gas washer tersebut, yang digunakan sebagai pembersih partikel-partikel yang ikut gas sekaligus menurunkan suhu dari gas CO2 yang keluar dari gas washer kira-kira mencapai sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius. Sedangkan tekanan dari gas dalam gas washer lebih rendah atau sedikit vakum dibandingkan dengan tekanan udara luar, di mana tekanan ini sekitar 10 sampai 15 cm3 vakum atau rata-rata 0,8 kilo per cm persegi absolut. Pada gas washer dilengkapi dengan lubang untuk membersihkan abu yang juga pasir yang mengendap, di mana lubang ini dapat dibuka dan ditutup setiap waktu. Gas keluar dari gas washer dipindahkan dengan kompresor. Kompresor pada unit ini berfungsi memampatkan tekanan gas dari tekanan 0,8 kilo per cm persegi absolut hingga menjadi tekanan kira-kira 6 kilo per cm persegi absolut. Pemampatan tekanan ini dimaksudkan untuk sebagai cadangan dari gas CO2 sehingga dapat mempertahankan kesinambungan pasokan gas CO2 yang diinjeksikan ke dalam reaktor karbonatasi.
Kompresor yang digunakan biasanya dari jenis mesin torak atau jenis blower atau rotary. Dari kompresor selanjutnya, gas CO2 dikirim ke bejana penampung gas CO2. Bejana penampung gas CO2 berfungsi sebagai tangki penimbun atau reservoir dari gas CO2 yang harus dapat menyediakan pasokan gas CO2 untuk minimal selama 5 menit. Gas CO2 yang dibutuhkan untuk reaksi pada reaktor karbonatasi hanya bertekanan rendah, yaitu sekitar 1 sampai dengan 1,5 kilo per centimeter persegi absolut. Sehingga pada bejana penampung gas dilengkapi dengan katup pengaman atau safety valve dan katup penurun tekanan yang bekerja secara otomatis. Saat ini, beberapa pabrik gula yang menggunakan proses devikasi rimel karbonatasi atau proses DRK untuk memenuhi kebutuhan gas CO2-nya dipenuhi dari gas buang boiler atau flue gas, di mana seperti flue gas yang keluar dari boiler dibersihkan terlebih dahulu dari partikel-partikel seperti abu hasil pembakaran, partikel ampas yang mungkin belum terbakar sempurna, dan partikel-partikel yang lain yang ikut pada flue gas dengan menggunakan peralatan yang disebut gas scrubber tower seperti gambar sketsa berikut. Bejana karbonatasi. Pada waktu dahulu, proses karbonatasi 1 dilaksanakan secara batch, sehingga pada operasionalnya proses reaksi pada bejana karbonatasi 1 dilaksanakan secara bergantian. Dan pada saat itu pabrik gula tersebut juga telah menyediakan bejana karbonatasi 1 yang banyak. Namun, saat ini beberapa pabrik gula yang menggunakan proses DRK atau devikasi rimel karbonatasi pada proses karbonatasinya sudah menggunakan bejana karbonatasi kontinu, sehingga jumlah bejana karbonatasi cukup 1 atau lebih tergantung dari kapasitas giling yang ada. Bejana karbonatasi 1 umumnya dibuat dari bahan besi cor atau dari bahan besi plat yang penyambungannya menggunakan sistem las, seperti pada gambar sketsa. Sedangkan waktu reaksi pada bejana karbonatasi 1 rata-rata membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Bejana karbonatasi 2. Sebagian besar pabrik gula melaksanakan operasional proses reaksi pada karbonatasi 2 dilaksanakan secara kontinu, sehingga bejana karbonatasi 2 memiliki ukuran lebih kecil dibanding bejana karbonatasi 1. Kira-kira memiliki volume berkisar antara 250 sampai 800 liter. Namun, untuk mencegah apabila terjadi akibat buruk yang tidak bisa dihindari, misalnya kemungkinan terjadinya ketidakteraturan aliran nira dari proses karbonatasi 1, maka sebaiknya ukuran bejana karbonatasi 2 diperhitungkan lebih besar untuk sebagai buffer stock bila kemungkinan buruk terjadi. Bejana karbonatasi 2 seperti halnya bejana karbonatasi 1 umumnya juga dibuat dari bahan besi cor atau dari bahan besi plat yang penyambungannya menggunakan sistem las, seperti pada gambar sketsa. Sedangkan waktu reaksi pada bejana karbonatasi 2 rata-rata membutuhkan waktu kurang lebih 8 sampai dengan 10 menit. Proses penyaringan. Nira kotor hasil proses karbonatasi mengandung endapan kira-kira 15% sampai dengan 25% dari volume nira yang diproses. Proses penyaringan dilaksanakan untuk memisahkan nira
jernih dari endapannya lewat media penyaringan. Pemisahan endapan ini dilaksanakan dengan mengalirkan nira kotor pada saringan. Selanjutnya nira jernih yang ada lewat saringan yang memiliki pori-pori lebih kecil dari ukuran endapan. Dan dengan adanya daya dorong, maka nira dari yang disaring dapat mengalir lewat media penyaringan tersebut. Kecepatan arus aliran nira yang lewat media penyaring disebut kecepatan penyaringan, dan kecepatan penyaringan dipengaruhi oleh sifat dan struktur endapan serta besarnya tekanan. Untuk diketahui berdasarkan pada cara mendapatkan selisih tekanan yang bekerja pada peralatan saringan yang dioperasikan, maka pada teknologi pengolahan gula, tipe saringan nira kotor ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu saringan nira kotor tipe pertama, yaitu saringan dengan menggunakan sistem tekanan, dan tipe kedua yaitu saringan yang menggunakan sistem hampa atau vakum. Dan untuk saringan tipe yang kedua yang dengan sistem hampa telah dibahas pada saat membahas peralatan saringan nira kotor tipe rotary vacuum filter. Pabrik gula proses karbonatasi umumnya menggunakan saringan nira kotor dengan tipe tekanan jenis plate and frame filter. Adapun konstruksi saringan tipe ini memiliki bagian-bagian utama, yaitu pertama, gandar atau penyangga yang terdiri dari besi bulat, tempat di mana plat-plat saringan diletakkan. Kedua, pada kedua ujung penyangga terdapat tutup dari saringan, di mana salah satu tutup terpasang tetap, sedangkan tutup yang lain dapat digeser. Dan pada tutup yang dapat digeser terdapat mekanisme perapat tutup dengan sistem ulir. Ketiga, plat saringan yang terdiri dari plat nira atau disebut plate dan plat kotoran atau disebut frame yang dirancang untuk memberikan ruang atau rongga di mana zat padat itu akan mengumpul pada rongga frame yang diapit oleh kedua plate, dan lempengan plate ditutup dengan medium filter, yaitu kain kanvas. Plat nira merupakan plat yang memiliki alur-alur pada permukaannya dan juga terdapat alur melintang yang berakhir pada keran pengeluaran nira jernih hasil saringan. Sedangkan pada sisi kanan pada bagian atas dan sisi kiri bagian bawah terdapat telinga yang memiliki lubang, dan di bagian tengah plat terdapat gagang plat yang digunakan untuk meletakkan plat pada gandar atau penyangga pada saringan tersebut. Plat kotoran merupakan plat terbuat berbentuk bingkai yang memiliki ukuran sama dengan plat nira. Dan pada plat kotoran ini juga terdapat gagang untuk meletakkan plat pada gandar atau penyangga. Di samping itu juga terdapat telinga dengan lubang yang terletak di bagian bawah, menembus tebal plat yang berbentuk bingkai. Dan pada plat kotoran tidak terdapat keran pengeluaran dari nira jernih. Berikut siklus proses penyaringan yang dilaksanakan pada saringan tipe plate and frame. Pertama, menyusun plat, yaitu menyusun plat nira dan plat kotoran pada gandar atau pada penyangga saringan. Untuk pengaturan dengan sistem pencucian searah, maka penyusunan masing-masing plat pada penyangga disusun dengan urutan, dimulai dari tutup permanen, kemudian plat kotoran, lalu dilanjutkan plat nira, kemudian dipasang lagi plat kotoran,
lalu plat nira, begitu seterusnya secara selang-seling antara plat nira dan plat kotoran. Sehingga pada satu unit rangkaian saringan dari plate and frame, rata-rata terdapat beberapa buah plat kotoran dan beberapa buah plat nira. Kedua, merapatkan plate dan frame, yaitu setelah plat tersebut tersusun, selanjutnya plat-plat tersebut dirapatkan dengan mekanisme penekanan yang terdapat pada tutup yang bisa bergerak atau tutup yang bisa digeser. Dan pada saat merapat plat, dijaga jangan sampai kain saringan yang dipasang itu melipat sehingga terdapat bocor. Dengan terpasangnya kain saringan, maka ruang pada plat kotoran di kanan kirinya dibatasi oleh kain saringan. Ketiga, proses penyaringan dimulai dengan pemberian steam untuk memanasi dan mensterilisasi unit saringan yang akan digunakan. Selanjutnya, nira kotor yang akan disaring dimasukkan lewat saluran yang terdapat pada telinga bawah, dan nira kotor tersebut akan masuk dalam ruang pada plat kotoran. Karena saringan bekerja dengan tekanan, maka nira kotor akan mengalir dan menekan permukaan kain saringan. Endapan akan tertahan, sedangkan nira jernihnya akan menembus kain saringan dan sampai pada permukaan plat nira. Selanjutnya, nira jernih mengalir ke bawah lewat alur-alur yang ada pada plat nira dan keluar lewat keran pengeluaran. Pada ruang yang ada pada plat kotoran akan terkumpul kotoran atau endapan yang makin lama makin tebal, sehingga aliran nira jernih makin lama semakin sulit dan akhirnya tak ada nira yang dapat mengalir lagi. Dan penyaringan dinyatakan selesai dan saatnya saringan dari plate and frame tersebut dibersihkan. Sebagai catatan, untuk diketahui dalam operasionalnya kadang-kadang saringan perlu dibersihkan karena sifat endapan yang jelek, sehingga saringan berhenti karena saringan tertutup dengan endapan yang kurang baik atau jelek tersebut. Keempat, proses mencuci. Perlu diketahui bahwa pada rongga atau pori-pori dari endapan kotoran atau blotong yang ada dalam plat kotoran masih banyak mengandung nira yang tertinggal di endapan tersebut. Oleh karenanya, nira yang tertinggal harus dapat diambil agar tidak terjadi kehilangan gula yang lebih besar. Pengambilan nira yang tertinggal dalam blotong dilakukan dengan cara memberikan air bertekanan pada lapisan blotong tersebut sehingga nira terdorong atau tercuci keluar. Pencucian dapat dilakukan dengan aliran searah atau berlawanan arah dengan aliran nira. Sebagai contoh, untuk pencucian dengan sistem aliran berlawanan dilakukan dengan mengalirkan air pencuci melewati saluran pada telinga yang tidak dilewati nira kotor, yaitu lubang pada telinga bagian atas. Jumlah air cucian yang digunakan tergantung pada batas di mana gula hilang secara maksimal yang diperkenankan. Pada prakteknya, air hasil pencucian dibatasi kira-kira sampai kandungan dari air pencucian tersebut 1% break. Karena apabila di bawah batas tersebut akan menyebabkan banyak kotoran bukan gula turut serta terbawa dalam larutan hasil pencucian. Kelima, proses penyetuman. Perlu diketahui bahwa endapan kotoran atau blotong yang terdapat dalam plat kotoran setelah dicuci dengan air masih mengandung kadar air yang relatif tinggi. Untuk dapat menyempurnakan pengambilan nira dalam blotong sekaligus agar diperoleh blotong yang kering, maka pada blotong tersebut dilakukan penyetuman, yaitu pemberian steam atau uap air sehingga mendorong nira yang tertinggal dalam blotong serta mengeringkan blotong.
Kekeringan blotong akan berpengaruh terhadap kehilangan gula serta mudah tidaknya kotoran dilepas dari kain saringan tersebut. Keenam, pembongkaran kotoran. Blotong atau endapan kotoran yang telah kering dibongkar dengan melepas plat tutup dan menggeser plat nira. Maka blotong yang kering akan jatuh dengan sendirinya. Selanjutnya, kain saringan dibersihkan dari blotong yang ada, begitu juga pembersihan pada saluran yang ada pada plat kotoran. Untuk saat ini, penyaringan yang dilakukan pada beberapa pabrik gula yang menggunakan proses difikasi rimel karbonatasi atau proses DRK tidak menggunakan plate and frame filter, namun sudah menggunakan penyaringan bertekanan secara kontinu, yaitu menggunakan rotary pressure filter seperti pada gambar sketsa berikut. Sekian, kita sudah membahas peralatan yang digunakan pada proses karbonatasi, dan pada part selanjutnya akan membahas proses penguapan yang dilaksanakan pada stasiun penguapan. Terima kasih.